Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalin aku Rinova Nindya Jasmine dengan NPM 2206838381 dari kelas C mata kuliah Praktikum Pengelolaan Arsip Aktif. Di dunia ini, setiap momen yang terekam menjadi kenangan yang berharga. Namun, apa yang terjadi jika kenangan tersebut tidak dirawat dengan baik? Inilah yang terjadi pada arsip aktif. Maka dari itu, kita perlu tahu gimana sih cara atau langkah dalam merawat arsip aktif. Nah, kita akan bahas mulai dari definisi. Arsip aktif merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi atau terus-menerus, dan juga arsip aktif merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Dasar hukum pemberkasan arsip dinamis aktif diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Perka-Anri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis. Pemeliharaan arsip aktif merupakan tanggung jawab pimpinan unit pengolah pada setiap pencipta arsip. Berdasarkan Peraturan Kepala Anri Nomor 9 Tahun 2018, pedoman pemeliharaan arsip dinamis yang dimaksud dengan pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya, sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis, atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja. Pedoman pemeliharaan arsip dinamis merupakan acuan bagi pencipta arsip dalam melaksanakan pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif, penataan dan penyimpanan arsip inaktif, serta alih media arsip. Prosedur pemberkasan arsip dinamis aktif diantaranya pemeriksaan arsip, penentuan indeks arsip, penentuan kode klasifikasi, penyimpanan arsip aktif, tunjuk silang, pelabelan, dan penyusunan daftar arsip aktif. Adapun output pemberkasan arsip aktif diantaranya yang pertama ada daftar berkas. Daftar berkas paling sedikit memuat informasi tentang unit pengolah, nomor berkas, kode klasifikasi, uraian informasi berkas, kurun waktu, jumlah, dan juga keterangan. Dan yang kedua yaitu ada daftar isi berkas. Daftar isi berkas ini paling sedikit memuat informasi tentang nomor berkas, nomor item arsip, kode klasifikasi, uraian arsip, tanggal, jumlah, dan juga keterangan. Hal ini diatur dalam Perka-Anri Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 9. Nah, adapun alur proses pemberkasan arsip secara elektronik diantaranya yang pertama dimulai dari penciptaan arsip, yaitu ada penerimaan dan juga pembuatan. Nah, yang kedua ada pengelompokan arsip pada berkas sesuai dengan JRA yang berlaku. Dan yang ketiga, laporan daftar arsip aktif. Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, daftar berkas, daftar isi berkas, dan pembuatan soft file. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa arsip aktif adalah dokumen-dokumen yang masih diperlukan secara rutin dan sering diakses oleh pengguna. Contohnya, catatan keuangan bulan ini, laporan proyek yang sedang berjalan, atau surat menyurat terbaru. Sebagai contoh praktis, kita bisa melihat bagaimana arsip keuangan disusun. Dokumen keuangan bulan ini ditempatkan di folder khusus yang diberi label Contoh Keuangan Strip Mei 2024 dan disimpan di rak yang mudah dijangkau oleh staf keuangan. Nah, teman-teman, dapat disaksikan, dapat kita lihat bersama juga bahwa dalam video ini terdapat beberapa cara untuk melakukan pemberkasan arsip aktif. Nah, di sini juga yang perlu kita perhatikan bersama pada saat pemberkasan, kita perlu memakai sarung tangan dan juga masker supaya partikel debu ataupun bakteri tidak langsung dihirup oleh pernafasan kita. Nah, di bagian ini salah seorang kakak yaitu sedang memperkenalkan alat dan juga bahan untuk proses pemberkasan arsip aktif.
Nah, di sini terdapat mesin penghancur kertas, gunanya untuk mempermudah proses penghancuran pada kertas ataupun arsip yang sudah tidak terpakai. Demikian penjelasan singkat tentang pengelolaan arsip aktif. Dengan pengelolaan yang baik, arsip aktif dapat membantu kita bekerja lebih efisien dan teratur. Terima kasih telah menyimak dan terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa.